Naik perahu guys. Sekali jarang. Tapi mau gede-gede banget. Sama di mana? Akhirnya nyampe juga di dermaga Maroko ya. Kita mau ke bawah. Jadi di sini paparahuan keliling waduk atau cuma buat makan di tengah di warung apung. Nah, ini paket makan di dermaga Saung Apung Maroko. Masih sepi ya karena baru jam 9. Nah, tujuannya nyari tandon ini sebenarnya nih. Mantap, 1.300.000. Nah, diikat dulu nih. Tandonnya bagus. Dapat tadi 1.3 ambil sendiri gitu ya? Iya. Kalau mau dianterin nambah lagi ya Bu ya? Iya. 1.300.000 tandon air. Wah, panas sekali sekarang. Jalan-jalan kemana nih? Mataharinya lagi full sun. Assalamualaikum. Pagi hari penuh matahari nih. Mumpung ada matahari, kita akan jalan-jalan lagi dari perbatasan Badung Coret. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke arah Bandung Utara sampai Lembang, Parongpong, Cihideng, mentok di mana itu ya? Sampai terusan Sersan Bajuri gitu ya, ke arah atas Bandung Utara. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Bandung Barat. Ini ada di daerah kawasan Kelurahan Molong Asih, Cimahi Selatan. Nah, nggak tahu nih kita jalan-jalan kemana sekarang. Pokoknya muter-muter aja, biar cari sesuatu yang bisa kita bawa buat oleh-oleh berkebun. Kalau kemarin kita dapat tanah Lembang murah, sekarang kita akan nyari apa ya? Ya nyari. Nah, di depan itu bukit, dulu namanya Bukit Lagadar. Nyebrang tol, di situ kereta api cepat. Nah, jadi perbatasan ini bisa ke Soreang, ke kiri, ke kanan, ke arah Cililin, Batu Jajar. Kalau yang kemarin dari Kebun Kopi ke arah Lembang, Subang, dan sebagainya. Saya akan lewat jalur apa ya? Pokoknya ini nembus-nembusnya nanti ke Cimindi, Cimahi, Padalarang. Nah, kita jalur yang baru, jalan apa sih? Kalau nggak salah ini Sayuran gitu ya. Jadi dulu waktu masih SD nih, kalau sama teman-teman yang ikutan latihan karate gitu ya, jadi ada bekas Kopassus, kalau dulu RPKAD pensiunan, jadi dia buka ya karate-karatean itulah, silat-silatan. Nah, tiap minggu kita biasanya nih jalan-jalan nih ke sini nih sampai ke Citarum. Gila. Kalau inget itu saya salut ya, mentang-mentang Kopassus jadi anak-anak dijarambahin naik truk gitu ya, naik truk sampai ke Citarum, mungkin itu Nanjung kali atau mana lah gitu ya. Pulang-pulang jalan kaki, jadi pergi ya jam 6 habis subuh ngumpul, pulang-pulang sampai rumah tuh bisa sore. Anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak ngalamin ya, kalau nggak ikutan pramuka, nggak ikutan jadi anak pondok gitu. Nah, inilah lagi nanti kalau anak-anak di Bandung kita ajak muter-muter biar punya sedikit cerita dengan bapaknya lah gitu ya, jalan-jalan. Meskipun kita jalan-jalan cuma gini-gini doang, mudah-mudahan jadi cerita buat mereka kelak dewasa. Ini daerah pabrik ya,
kanan nih pabrik, nembus Cimindi, Lewi Gajah, karena ini emang daerah industri dari dulu. Jadi tembok Berlin. Sepi banget ya. Oke, nanti kita lanjut jalan-jalannya. Kita lanjut ketika sudah sampai ke Lewi Gajah, Cimindi. Nanti saya akan apakah lewat Baros atau lewat jalur Cimahi gitu ya. Ini nggak tahu kemana jalan-jalannya, saya juga belum tahu gimana ramenya aja. Kalau macet ya hindari macet, kalau lowong ya lowong. Yang penting belusukan. Oke. Nah tadi ada pertigaan kiri ke Lewi Gajah, ke lurus ini ke arah Padalarang ya. Harusnya mungkin saya ke kiri kali ya. Kalau ini nggak tahu nih ke mana keluarnya. Mungkin ini arah Cimindi nih, masih ada delman-delman seperti ini. Tahu dah. Wah ini mah belok kanan nembusnya ke jalur apa ya, flyover Cimindi. Kita balik aja ke arah Lewi Gajah, Baros dan Dustira. Belok kanan karena kalau lurus kena Anjung ya. Kena Anjung sih balik lagi. Baros Balai Kota Cibabat. Mantap. Ini sudah menuju Dustira. Banyak pohon adem. Mantap. Ternyata dari tadi belakang Dustira belok kiri ada petunjuk ke arah lapangan tembak velodrome. Ya sudah, saya ngikutin aja deh. Nah, jadi di sini nanti katanya ada flyover yang menuju ke arah Padalarang. Jadi nggak lewat alun-alun Cimahi. Jadi kota Bandung tuh emang pendek banget ya. Kelurahannya pada suka. Ini udah pada suka. Cimahi Tengah. Deket ya. Udah nyampe. Velodrome Cimahi. Deket amat. Lewat Lewi Gajah. Yang ini yang velodrome-nya apa yang lapangan tembak ini? Jadi ini tembusnya ke Padalarang Cianjur lewat Padasuka. Nah ini flyover jembatan apa ya? Jembatan Gelis. Flyover apa namanya ya? Yang menghubungkan antara akses Padasuka arah ke Baros. Nah ini yang nembus Jalan Pitas kalau dari Cimahi langsung menuju Padalarang Padasuka nih. Turn left. Kalau kanan Padalarang Cimareme, tol ke kiri ke Kerkhof. Kita kemana ya? Padalarang kejauhan. Harus balik lagi aja. Kita akan ke Kerkhof aja. Ke Kerkhof. Balik lagi nih. 500 meters, turn right. Kerkhof Lewi Gajah. Nah, kalau Lewi Gajah via Kerkhof sampai ujung, nah saya belum pernah nih, saya pengen tahu. Jadi nanti belok kanan itu ke arah apa namanya, Kerkhof, arah Lewi Gajah, nanti lewat flyover tol. Kalau lurus itu ke Nanjung, Soreang, Lagadar, Molong Asih, Marga Asih. Nah kita ambil yang ke kanan karena saya belum pernah ke situ. Oke, kita akan jalan-jalan. Ini udah di jembatan tol Lewi Gajah. Lurus ke Nanjung, Marga Asih, Soreang. Kita akan nyoba ke kanan. Sampai kemanakah dia? Turn right.
Kerkhof, Lewi Gajah. Kuburan dari zaman Walanda. Lurus terus dari Kerkhof. Dulu sih ini tempat buang sampah ya, TPA Lewi Gajah. Saya sendiri belum pernah karena kalau kesini paling masuk ke kompleks swasta. Let's go. Ujung sana ada pertigaan. Ini terusan dari Lewi Gajah, Kerkhof. Mana ya? Kalau ke kanan itu jelas ke arah Cimarai, Padalarang ya. Kita akan ke kiri ke arah Cililin, Gunung Halu, Curug, Malela. Karena ke kanan itu ke Padalarang kota. Balik lagi ke tol. Baru nih. Mantap jalan-jalannya, ini asli nyasar. Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Ini sih arahnya gimana sih? Jauh di kota. Penasaran aja nih. Ngikutin Google katanya sih 13 menit sudah bisa nyampe. Ada apa? 13 menit di depan. Jadi dari pusat pendidikan Kopassus lurus terus ke arah jalan apa ya tadi ya, Cipasir atau apa? Pokoknya nanti belok kanan ke arah Gantole Cihampelas. Nah kalau ke Gantole sendiri belok kiri ke arah Curug Malela. Ini lurus ke arah Maroko namanya. Kita lihat. Jalannya sih bukan jalan nasional, jadi udah mulai berpasir, berdebu, panas. Nah, ada petunjuk lurus Cijengkol, Warung Doyong, Derbaga Maroko, ke kiri Cisedong, Cilibus, Derbaga Bunder. Pantesan salah jalan. Nah, ada petunjuk lurus Cijengkol, Warung Doyong, Derbaga Maroko, ke kiri Cisedong, Cilibus, Derbaga Bunder. Pantesan salah jalan. Kita berada di mana nih? Waduh guys, cakep banget. Endahnya. Ini Kecamatan Cihampelas, desanya tadi apa ya? Ya ampun, Bandung luas banget ya. Lagi panen. Lanjut. Nyasar. Ternyata harusnya lurus di sini ternyata ya. Dermaga Maroko. Paparahuan. Oh, ini toh. Oke. Mantap. Nyampe guys, ternyata ini dermaga Kampung Maroko. Dermaganya kecil, jadi aksesnya lewat jalan desa. Makan roti dulu sambil nunggu perahunya dipanasin. Cakep guys. Parkir sini tapi penuh. Nah ini yang mau ke dermaga. Ini dermaganya. Nyebrang kali ya. Akhirnya nyampe juga di dermaga Maroko ya. Kita mau ke bawah, jadi di sini paparahuan keliling waduk atau cuma buat makan di tengah di warung apung. Naik perahu bolak-balik 5.000 guys. Kita lihat dermaganya kayak apa nih. Nggak ada pelampung nggak ya? Oh itu di bawah. Musola di atas, parkir di atas, ramai parkir ya. Nah ini dari Bandung kota ya. Kalau dari
tol itu keluar bisa dari Baros atau dari Padalarang ngambil ke arah Batu Jajar. Nanti dari pusat pendidikan Kopassus, nah bisa ke arah Kampung Maroko. Banyak dermaga sebetulnya. Jadi ada dermaga Maroko, ada dermaga Pajabuaran, ada beberapa spot dermaga. Nah ini yang di pinggir jalan raya juga kayaknya sih ada ya. Coba ini turun takut perahunya. Ini kita akan ke Warung Apung. Ada apa sih di Warung Apung? Ke dermaga. Salah ya? Yang itu ya. Ke Warung Apung ya? Ya, sok. Naik perahu guys. Sekali jalan. Tapi mau gede-gede banget. Sama di mana? Rumah. Ini sapu-sapu kah itu? Kan. Sapu-sapu. Oh itu sapu-sapu. Ya aku dilempar. Emang sapu-sapu dibuang. Itu ada sius gede tuh. Ikan. Ikan, Mang. Gede banget ya. Apa super ya tuh? Sapu-sapu mulu. Nah ini paket makan di Dermaga Saung Apung Maroko. Masih sepi ya karena baru jam 9. Kita nyoba ikan bakarnya. Mantap. Kita pilih spot yang agak jauh biar rada nggak berisik. Kayak gini ternyata ya guys. Bele-belein kesini buat survei makan di Warung Apung. Ikan bakar, ikan nila 27 ya 30.000 lah. Kalau keliling kapal katanya ada 10.000 keliling waduk. Tapi harus penuh. Kalau sepi rugi bandar ya. Sendirian tanpa kalian. Untung tidak ada kamu di sisiku, jadi ngirit. Akhirnya datang juga sepaket ikan nila bakar. Sikat. Cuci tangannya mana ya? Nah, pulangnya nanti gimana ya? Nunggu perahu yang mampir sini. Oke deh. Sikat dulu guys. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kayak gini ikan nila bakar
di Saung Apung Dermaga Maroko. Ludes guys, nggak tahu enak nggak tahu lapar. Nah, lagunya udah ganti, baru deh rada enak. Alhamdulillah. Waduh, ada kapal. Dah bayar. Alhamdulillah udah kenyang. Saatnya kita pulang. Pulang gimana caranya? Perahunya masih jauh. Ini lagunya kalau nggak kuat iman, buat yang lagi masalah cinta kayaknya langsung nyemplung kali ya. Keren. Lumayan lah buat refreshing. Jalan-jalan dari kepenatan hidup. Inilah warung apung kampung Maroko, desa Maroko atau Dermaga Maroko. 20 kilo dari makan udah kelar, tinggal nunggu ada perahu lewat ya. Bayar dulu. Kita bersabar aja deh kalau normal malam. Nih buat yang mau ke Saung Apung, jadi naik perahunya udah include, udah bolak-balik gratis. Cuma ini masih sepi karena masih di bawah jam 12. Nah ini nih yang mau kesini bisa pesan kalau bawa rombongan. Sambisma. Iya. Udah nggak upload ya Pak. Nah ini dermaganya nih. Perahunya mana nih? Oh itu. Nah ini recommended banget lah buat jalan-jalan sekedar pelepas kepenatan ya. Aduh. Nah, saya mau nyebrang tapi perahunya kada datang. Nah, yang mana ke perahu? Ini perahunya harus dipanggil. Karena ini lagi corona jadi masih sepi ya kunjungannya. Nah ini tempat kalau mau rombongan silahkan, ada medsosnya nih, De Sambisma. Jadi buat bawa keluarga. Ini ternyata hulu apa hilir? Hulu ya, hulu Saguling. Ya mangga. Jadi nyambung lagi. Ini bagian kecil dari waduk Saguling, nggak terlalu luas kalau sejauh mata memandang. Nah tuh dipanggil. Kalau mau ke dermaga sini sudah include katanya dengan tarif makan. Jadi nanti dari pengelola Saung Apung, para pemilik perahu dapat 5.000 perak untuk bolak-balik. Yang mau pesan tempat ngetek buat rombongan, luas buat karaokean malam-malam. Oke, kita
Ada warung apung. Nah, di Dayung. Pemisangan mah ramai ya Pak? Masih sepi ini ya? Lapar mesin, jadi kalau mau muter-muter juga bisa. 10.000 seorang. Yang mau pakai pelampung juga ada. Nyampe lah kita di dermaga. Kalau mau bayar lagi silahkan, kalau nggak bayar juga silahkan. Oke. Tapi ini karena sepi, kita kasih aja. Oke guys. Alhamdulillah udah nyampe daratan lagi. Dermaga Saung Apung, Maroko. Recommended ya buat yang belum pernah makan ikan. Saya nggak pernah makan ikan soalnya. Atau sekedar naik perahu, rombongan, muter-muter ya, danau kecil lah, bagian dari Waduk Saguling. Nah, ini ke atas lewat mana nih? Ke parkiran. Bawa roda 4 juga bisa sini. Naik motor juga bisa. Aduh, perutnya. Nah, ini harusnya bisa jadi camping ground ya. Camping ground di sini lumayan kali. Enak. Tangkuban perahu. Oke. Ini pos pemantauan Waduk Saguling. Capek. Perutnya masih terisi makanan. Kita ke toilet dulu. Banyak mobil yang punya saung kayaknya. Kita ke WC dulu. Parkir bisa di sini. Nah, ini view dari dalam WC. Alias WC-nya kebuka dari luar. Jempol guys. Jadi dermaga Maroko ini kira-kira 20 km kalau dari Pasir Koja, atau dari exit tol Baros, atau lebih dekat dari tol Pajajaran ya, lewat Pajajaran pada Larang, lewat Batu Jajar, Cimareme, kemudian lewat Kopassus, baru ke arah
Kampung Maroko. Oke, nah tuh yang goes baru nyampe sini. Bismillah, kita pulang. Demikian petualangan hari ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dermaga Maroko di hulu Waduk Saguling. Baru nyobain makan di warung apung, nyebrang pakai perahu. Tempatnya recommended ya. Kalau kemarin hari Sabtu kita ke Cihideng di kaki Tangkuban Perahu alias Lembang Parompong. Sekarang dari utara ke arah barat, ini wilayahnya Bandung Barat. Wilayah sana Soreang Bandung Selatan. Jadi dari seminggu ini kita selatan, utara, barat. Nah, nyebrang lagi ke sana, katanya itu ke arah Cianjur. Ya, Bandung Tatar Parahyangan gitu ya. Ini memang Tatar Sunda lah. Terutama area Bandung dan Kabupaten Bandung ya, memang menyimpan potensi yang lumayan. Ini sebenarnya kalau ada camping ground enak nih, meskipun agak panas gitu ya, tapi mungkin buat camping pagi bakar ikan itu sesuatu yang beda daripada camping di pegunungan. Nah, yang sesepedahan sampai sini nggak tahu dari mana ya, atau yang mau paparahuan 10.000 keliling waduk sebesar, nggak terlalu besar sih ya. Saguling aslinya sih mungkin ada lagi ke arah entah kemana lah. Pokoknya ini bagian dari Saguling. Saya sendiri nggak tahu ya yang aslinya Saguling, karena kalau yang bener sih kayaknya nggak gini-gini amat itu. Ini sih kecil space ininya ya, space perairannya. Oke, kita pulang. Bismillah. Lumayan, nanti kapan-kapan ngajak anak-anak untuk naik perahu. Makannya sih ya lumayan lah, lagi lapar. Yang penting pengalamannya aja. Eksplorasi Kabupaten Bandung Barat, Cililin ya, arah ke Gantole Cihampelas. Jadi kalau yang mau main ke Gantole bisa mampir ke Desa Maroko ini. Dermaga Apung Maroko, Saung Apung Maroko di Desa Maroko. Wassalamualaikum. Oke, semua sudah siap. Mari kita berangkat. Ya Allah, dari Lewi Panjang sampai sini. Hebat. Wah, siang baru rame nih rombongan sepeda. Hebat. Tadi sendirian, sekarang baru pulang. Alhamdulillah. Rombongan sepeda emak semua ya, keren banget, hebat. Kilonya Pak? Ya sip. Kita bawa buat logistik, pisang goreng, oleh-oleh. Ke dermaga lurus terus sampai mentok. Kilonya Pak? Ya sip. Kita bawa buat logistik,
pisang goreng. Jadi dari Jalan Raya Batu Jajar ke arah Gantole, lurus terus ke arah Maroko namanya. Nanti lewat seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, arah pulang lurus ke arah Batu Jajar, Soreang, Nanjung. Kalau ke kiri ke Gunung Halu, ke Curug Malela. Nah, ini bisa gaspol nih setelah kita masuk jalan yang agak luasan ya. Nah, ini pertigaannya nih, pertigaan ke Gantole, ke Maroko, yang macetnya tuh di sini. Oke, guys. Nah, tujuannya nyari tandon ini sebenarnya nih. Mantap, 1.300.000. Nah, diikat dulu nih. Tandonnya bagus. Dapat tadi 1.3 ambil sendiri gitu ya? Iya. Kalau mau dianterin nambah lagi ya Bu ya? Iya. 1.300.000 tandon air. Nah, ini aja nih buat pot. Sebenarnya tujuan utama jalan-jalan tuh ke sini cari tandon IBC namanya ya. Itu yang putih. 1.300.000 itu buat aquaponik. Jadi kita survei dulu buat aquaponik atau buat tandon air. Mantep banget ya, bahannya bagus. Cuma harus bawa mobil sendiri gitu guys. Oke, pot buat sedekah cabe 10 ribuan, yang ada yang bagus masih 15 ribu. Recommended nih si ibu nih, kayaknya langganan. Alhamdulillah nyampe. Jalan-jalannya nggak jelas. Nah, ini ember cat buat nanti nampung pohon cabai yang akan kita taruh di depan gang, biar tetangga kalau butuh cabai tinggal gaspol ya. Kita jangan kalah sama proyek kereta cepat, jadi belajar urban farmingnya nih. Mumpung masih di Bandung, banyak resources di sini yang masih bisa kita cari, karena di sini banyak pabrik, banyak sisa-sisa hasil pertanian juga. Jadi kalau berkebun bisa pakai jalur cepat gitu ya belajarnya nih. Jadi ini proses bikin tabula potnya ya, bikin potnya. Karena kalau pakai pot yang yang hitam-hitam itu untuk ukuran 20 liter segala macam tuh, atau planter bag itu mahal. Planter bag bisa kena 20 atau 30 ribu. Jadi kita manfaatkan lapak-lapak penjual barang bekas. Ini rata-rata kalau ember cat seperti ini 20.000 sampai 25.000 ya, tergantung apakah dia bekas bahan kimia atau bahan makanan atau bekas cat. Jadi ada proses pembersihan itu yang biasanya bikin jadi mahal. Kalau perjuangannya buat ngebersihin mungkin ya. Kalau ini sih bekas oli. Jadi kalau bekas oli ya buat pot nggak terlalu ini ya. Nah,
Jadi kita bolong-bolongin gini biar nanti airnya bisa keluar, asal aja lah. Ini juga bisa buat bikin tabung komposter gitu ya. Buat sampah daun nanti kita busukin di sini. Nah, seperti itu. Oke, proses bolongisasi ember bekas udah kelar. Nah, cuma tadi saya bingung ya, kenapa yang ini saya bolongin di pinggir ya. Aduh, ini tadi saya nggak cek dulu ya, jadi dapat yang udah seperti ini. Tapi ya karena memang buat pot, jadi pinggirnya saya bolongin juga nih. Nah, saya nggak tahu nih yang paling bagus apakah yang cuma model seperti ini, jadi di bawahnya doang, pinggirnya tetap kita biarkan. Ini masih cakep. Yang itu udah agak kurang cakep ya. Selisih harga ada rupa, ada harga. Ini ukurannya 20 liter. Painted in Hookers, design in European Community. Wah, ini standar Eropa nih. Mantap lah ya. Oke, kita mainkan. Jadi ini adalah buat uji coba pohon bibitin. Kita coba pakai ini, karena kalau pakai ember gini agak-agak apa ya, kayaknya bahan plastiknya kurang berjangka lama gitu ya, lebih karena ini plastik daur ulang nih, beda nih. Oke, setelah 4-5 hari kita pindahkan ke pot kecil. Sekarang kita pindahkan ke ember yang lebih besar. Nah, ini press cangkok yang lumayan kelihatannya bisa beradaptasi. Oke, ini tabola pot ke-3 dan ke-4. Keempat dan kelima ya. Jadi udah 1, 2, 3, keempat, kelima. Nanti kita cabut nih buat planter bag yang besar.